Tidak ada manusia yang ingin merasa sedih. Tidak ada manusia yang ingin tersiksa oleh kepedihan di dalam hidup. Semua manusia mengejar kebahagiaan. Dari kerja kerasnya mereka, atau yang sering disebut kaulah, tugas kita berpikir. Hanya tinggal berpikir tugas kita. Atas dasar dari bibit. Bilanglah bibit itu hati. Yaitu seringkali dikatakan sumber dari segala rasa yang melingkupi jiwa. Jadi dikatakan yang menghidupkan hati, yang menghidupkan jiwa adalah hati. Dan itu merupakan fakultas rasa yang luar biasa. Nah, bibitnya ada di sana, di dalam hati kita. Bibit yang ada di dalam hati kita itu isinya rasa. Isinya hanya rasa. Dan jutaan rasa, bahkan mungkin lebih dari itu, ada di dalam hati kita. Dari mulai rasa sombong, rasa sedih, rasa bersalah, rasa susah, rasa gembira, rasa dan lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya rasa itu. Itulah bibit yang menghidupkan jiwa kita. Dari situ lalu dikirim ke daya cipta kita. Makanya disebut daya cipta, atau daya itu energi. Cipta itu artinya pikiran. Jadi melahirkan satu gelombang pikiran yang diakibatkan karena hati kita. Pada dasarnya manusia di dalam hidup itu untuk menyelesaikan masalah hati. Saya yakin tidak ada manusia yang ingin memiliki rasa bersalah. Tidak ada manusia yang ingin merasa sedih. Tidak ada manusia yang ingin tersiksa oleh kepedihan di dalam hidup. Semua manusia mengejar kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan, rasa itu semua. Lalu dari rasa merambat naik ke wilayah cipta. Di wilayah cipta lalu diterjemahkanlah ibarat dari bibit tumbuh batang, lalu kemudian menjadi cabang. Ribuan cabang ditawarkan oleh pikiran kita. Misalnya, saya ingin gembira, lalu naik, dikirim, lalu di sini diterjemahkan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Otak kita menawarkan, cipta kita menawarkan. Gembira karena bernyanyi, gembira karena bekerja, gembira karena dapat uang, gembira karena makan, gembira karena jalan-jalan. Sebetulnya sangat banyak sekali. Orang yang sering mengolah daya cipta, tentu tawarannya akan jauh lebih banyak ketimbang orang yang kurang gaul. Kurang jalan-jalan, kurang gaul, kurang pengetahuan. Sempit sekali. Maka tawaran itu muncul. Tawaran muncul, lalu ketika tawaran muncul, maka seluruh tubuh kita akan bekerja keras. Membentuk sebuah sistem data agar terjadi. Misalnya bernyanyi. Karena bibitnya ingin gembira. Lalu di sini dari sekian banyak pilihan, dari mulai jalan-jalan ke diskotik, makan yang enak dan lain sebagainya, ternyata pilihannya bernyanyi. Maka ketika pilihannya bernyanyi, lalu tubuh kita berubah. Molekul-molekulnya berubah. Dia mempersiapkan dirinya.
Hormon-hormon pun sudah siap. Hormon apa yang bisa memicu kegembiraan dan seterusnya. Semuanya bekerja keras untuk membentuk hal tersebut. Yang jadi persoalan adalah satu, keraguan-raguan. Kedua, persoalan daya atau energi yang kita ciptakan sendiri. Kalau energinya rendah, maka tidak semua sistem tubuh kita akan berubah. Tapi pada saat energinya tinggi, energinya bagus, maka semua sistem tubuh kita akan berubah, maka akan terjadi. Bernyanyi hanya sebuah ungkapan hasil pilihan dari otak kita, dari pikiran kita. Dari hasil bernyanyi, misalnya di kamar mandi, jelas suara nanti goreng patut. Suaranya jelek, masa bodoh. Tapi ada rasa gembira, karena itu yang diinginkan. Ada rasa gembira. Itu sebuah kemanunggalan dari Walagri Bibit saat itu. Betul-betul melahirkan sebuah kesehatan jiwa. Kesehatan raga banyak cara dan mudah saya kira didapat. Bisa lewat vitamin, bisa lewat makanan, bisa lewat cara hidup dan lain sebagainya. Tapi kesehatan jiwa mungkin itu perlu kita perdalam. Kesehatan jiwa perlu dipahami, perlu dimengerti. Tidak semua orang yang terlihat raganya sehat, jiwanya juga sehat. Tidak. Bahkan lebih banyak saat ini bangsa Indonesia, raganya sehat, jiwanya sakit. Banyak. Nah, hal ini terkait dengan fenomena tadi. Bahwa ada satu sekat keraguan-raguan. Ada satu sekat ketidakpastian. Tidak meyakini apa yang ada pada dirinya. Hanya punya keinginan saja. Keinginan itu ada di sini. Bukan tumbuh dari hati. Sesuatu yang hasil proses kerja seperti mata uang antara pikiran dengan hati. Itu betul-betul menjadi satu kesatuan. Pikiran bisa mempengaruhi hati, hati juga bisa mempengaruhi pikiran. Itu seperti satu warga yang tidak bisa dipisahkan, seperti halnya kiri dan kanan pada diri kita. Nah, ini semua menjadi fenomena yang unik pada diri manusia. Walagri Bibit Saati adalah proses bagaimana kita menyehatkan jiwa kita. Bagaimana kita menghilangkan kesombongan. Karena itu di dalam jiwa kita pun begitu banyak sampah. Sampah yang akan merusak jiwa kita. Terlalu banyak sampah di dalam diri kita. Seperti halnya kesombongan, kemudian kesedihan, kepedihan. Banyak sekali. Rasa-rasa yang ada di dalam diri ini bisa muncul kapan saja. Dan itu terjadi setiap saat pada diri kita. Nah, ini yang disebut sebagai galungan. Yuda Naraga disebut galungannya. Yuda Naraga itu artinya pertempuran atau perkelahian atau sebuah perang di dalam diri kita. Kadang kita sampai tidak bisa membedakan tentang mana yang penting yang boleh ditunda, mana yang penting yang bisa yang harus disegerakan, dan mana yang penting yang boleh kita abaikan. Diakibatkan karena apa? Karena hal-hal sepele. Sebetulnya hal-hal sepele yang ada di dalam diri kita. Ciri-ciri dari bibit saati yang jelek, yang buruk. Bibit hati yang betul-betul tidak berguna, itu seringkali ada pada diri kita. Bukan seringkali muncul.
Justru bibit ini yang jadi cikal bakal kerusakan cara berpikir, kerusakan perilaku, hingga nanti dia sendiri yang akan mendapatkan cap dari lingkungan. Jangan disalahkan lingkungannya, yang disalahkan adalah hatinya, hati yang bersangkutan, karena dia menyimpan bibit yang begitu buruk, bibit yang tidak bagus, yang ditanam dan disiram. Si bibit yang buruk ini malah disimpan terus, malah dikelola gitu. Sedangkan bibit-bibit yang baik oleh dia disingkirkan, hingga muncullah apa yang kita sebut sebagai kesombongan. Kesombongan itu ada pada setiap manusia. Kesombongan itu menjadi bibit yang paling mengerikan. Karena inilah akhirnya muncul istilah kemelekatan. Begitu banyak yang melekat di dalam diri kita. Melekat yang mana? Melekat yang buruk. Tentunya yang paling harus diperhatikan. Kalau yang baik ya sudah nggak apa-apa. Kemelekatan yang buruk inilah yang seharusnya sering kita bersihkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kembali bercermin pada diri kita. Kadang kita suka lupa di dalam kehidupan ini bahwa kita itu perlu ditegur, kita perlu disapa, kita perlu diingatkan. Ambil contoh, kalau saya tidak mengatakan nafas, hari ini semua kita lupa bahwa kita sedang bernafas. Itu satu contoh, padahal kita sedang bernafas. Tapi begitu tidak diingatkan, kita lupa bahwa kita sedang bernafas. Demikian juga dengan teguran. Teguran dari lingkungan sekitar. Itu sebabnya ada paribasa dina basa Sundana mah. Yen hirup mah kudu silih bisa nyarandekeun, kudu bisa silih ajen, kudu bisa silih geuingkeun. Jadi coba dibangunkan, disadarkan, dikembalikan lagi kepada tracknya, kepada jalurnya. Yang dikembalikan apanya? Tentu tidak bisa lewat hatinya langsung. Harus lewat pikiran. Masukkan sesuatu lewat pikirannya. Yang bisa menembus ke bagian pikiran hanya satu, kata-kata. Itu yang bisa menembus pikiran. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mampu ketika masuk di telinga, karena telinga sudah tidak bisa ditutup lagi. Kalau mata masih bisa ditutup. Aing mau ngelempok, saya tidak mau melihat, lalu saya bisa tutup mata. Tapi tutup telinga, si ganu aneh, tetap terus kadang. Dan terlihat bodoh gitu, perlu bantuan ini. Tapi kalau tutup mata tanpa bantuan tangan, kita bisa tutup mata kita. Nah, yang masuk ke telinga kita seringkali tidak enak didengar. Tapi bukan berarti jelek. Yang masuk ke telinga kita seringkali hal-hal yang tidak enak untuk didengar. Tapi kalau kita punya hati yang baik, hati bibit di hati kita yang baik, yang sehat, maka seluruhnya akan sehat. Awal segala penyakit ada di hati. Awal segala penyakit, penyakit pikiran, hingga nantinya menjadi penyakit fisik, itu awalnya dari hati kita. Selama kita tidak bisa menata hati kita, selama kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hati, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan otak kita. Selama kita tidak bisa menyelesaikan otak kita, tentu kita tidak bisa menyelesaikan perilaku kita. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam permasalahan diri kita pribadi. Kita seringkali kan menyalahkan tentang persoalan pikiran, bahkan dalam dunia meditasi yang dikelola selalu pikiran, mengendalikan pikiran, mengolah pikiran. Tujuannya apa? Sebetulnya bukan persoalan pikiran,
Meditasi mengendalikan pikiran agar hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Ketika hati kita menjadi damai, maka bibit hati inilah yang akan menikmati. Dia akan menjadi sangat subur. Dia menjadi bening, menjadi damai, menjadi hening. Maka tumbuh juga kebeningan, keheningan. Tidak ada pikiran-pikiran buruk. Pikiran-pikirannya selalu dibawa ke arah yang positif. Dari pikiran positif melahirkan energi positif. Dari energi positif melahirkan frekuensi yang positif. Dari frekuensi yang positif melahirkan sebuah amplitudo yang begitu jauh. Maka terjadi resonansi yang positif juga. Positif bertemu dengan positif, positif terus begitu. Akhirnya semua perjalanan hidup kita menjadi lancar. Nah, seringkali kita tertipu. Kenapa? Karena kita punya penginderaan. Penginderaan mempengaruhi pikiran. Dan yang paling tidak bagus adalah ketika pikiran mempengaruhi perasaan, mempengaruhi hati. Aya lamun cek bahasa Islam nama suudon, suuzon, berpikir buruk untuk orang lain. Nah, seringkali kita itu menyimpan sampah-sampah seperti itu. Itu sampah yang sangat tidak penting. Sehingga ketika kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang paripurna, kebutuhan kita adalah, bukan kebutuhan. Yang harus kita lakukan adalah mulai membersihkan hati kita. Saya tidak tahu hati itu adanya di mana. Semua orang sering menunjuk ke bagian dada. Ya anggap sajalah di situ dameren. Mungkin kalau kita sakit hati terasa seul di sini gitu. Mungkin itu juga. Saya tidak tahu ada di mana hati itu ada. Nah, ini yang harus diselesaikan pada diri kita dalam hidup kita. Karena awal dari segala pemikiran kita diawali dari hati kita. Kebanyakan orang bangun tidur langsung berpikir. Salah. Bangun tidur, coba rasakan dulu. Nikmati dulu. Aduh, barusan bisa tidur ya. Nikmati dulu. Nikmati badan kita, nikmati nafas kita, nikmati bangunnya diri kita. Bahkan kalau bisa keluar rumah, nikmati matahari pagi, nikmati bunga-bunga, nikmati kupu-kupu yang terbang di sekitar bunga-bunga itu. Ningali, wah luar biasa. Di negeri kita itu medianya banyak. Beda dengan di daerah padang pasir. Bangun tidur, ningali kesik deh gitu. Kan tegenah gitu. Coba di rumah kita. Udara enak. Kita nikmati dulu semua. Sehingga muncul bibit yang luar biasa di dalam diri kita. Jangan mikir yang susah dulu. Jangan mikirin dulu tentang program. Program hari ini saya harus mengerjakan apa. Nanti dulu. Nanti dulu. Ingat, bibit untuk membuat kita semangat di dalam menjalankan pekerjaan di hidup, di dalam ruang kehidupan, diawali dari hati kita tuh. Itu sebabnya fenomena spiritual yang tertinggi adalah munculnya cinta dan kasih sayang. Nah, itu adanya di wilayah rasa, bukan di wilayah pikir. Artinya ketika orang membicarakan, namanya juga spiritual, spiritnya, jiwanya. Selesaikan dulu jiwa. Saat jiwanya tentram, damai, enak, gembira, lepas dari semua hal-hal yang negatif, maka kita akan nyaman sekali menjalani kehidupan ini. Gampang? Tidak. Ini perlu berlatih. Perlu menjadi sebuah kebiasaan.
Lebih kurang seperti itulah yang dibilang bibit saat itu. Walagri bibit saat. Jadi ketika kita bibitnya dari hati naik ke ini hingga mengerjakan seluruh tubuh kita yang sering disebut sebagai manunggal ingkaula Gusti. Apa yang menjadi Gusti, apa yang menjadi hati kita. Nudipi Gusti nu mana? Pikiran atau rasa? Karena dua-duanya pikiran dan rasa itu saling 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 memicu. Boleh jadi Gusti teh aya dua. Satu, ini kita, hati kita. Yang kedua adalah pikiran. Gusti ya, saya tidak bilang hiang. Jadi yang dibilang manunggal ingkaula Gusti adalah saat rasa, pikiran, dan raga semua menjadi satu kesatuan. Raga siap menerima perintah dari pikiran. Pikiran siap menerima bukan perintah, sebuah keinginan yang menjadi bibit pada hati kita. Matak seringkali aya jelma disebut jelma goblok nyaeta jelma nu teu boga pipikiran. Aya deui jelma anu pikasieun nyaeta jelma nu teu boga hate disebut. Aing nyeri pikiran, eueuh, aing nyeri hate. Saya sakit hati sama si A, sama si B, sama si. Gak ada, saya sakit pikiran. Eueuh, nu ngajepret eta. Jadi ada yang unik di dalam hidup kita. Dari kata-kata yang kelihatannya sederhana, seharusnya kita dikorek lagi, dikaji lagi. Kenapa ya orang bilangnya sakit hati? Kenapa tidak bilang sakit pikiran? Kalau sakit pikiran, maaf tanda petik gila gitu. Terjadi kegilaan. Tapi kalau sakit hati, itu fenomena dalam. Fenomena yang tidak bisa dicari di sebelah mana. Tapi pasti sakit hati diakibatkan karena sebuah kejadian. Kejadian diterima oleh penginderaan, lalu diterima oleh pikiran, lalu mulailah terjadi rasa. Muncullah sakit hati, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari tugas hidup kita terkait dengan bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul punya hati. Merasakan, oh ini hati saya. Ini yang diinginkan dari hati saya. Sering kan mun ngarayu ini muncul dari dalam hati. Dalam hati. Emang hati ada di dalam gitu, di belah mana? Oh, nu ngarti, oh nu nyahuan, wadul itu. Tapi dari dalam hati, lubuk hati, dalam hati, patah hati, oh patah pikiran tuh. Semua bercerita tentang hati, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati itu apa sih? Hati itu adanya di mana? Bagaimana fenomena yang kita hanya bisa merasakan saja. Jadi kalau orang bertanya mengenai Gusti bagi kita, atau mempertanyakan Gusti terhadap kita, maka bagi kita yang disebut Gusti adalah antara hati dan pikiran yang bekerja sama. Lalu tubuh kita merespon. Itulah sebuah kemanunggalan antara kaula dengan Gusti. Jadi Gusti itu bukan ada yang di sini, kalau di sini namanya hiang. Nanti kita terjemahkan lagi apa itu hiang, sehingga muncul kata sembah hiang. Bagaimana hiang begitu percaya untuk menyajikan, mempersembahkan di ruangnya, di hiangnya, pada dirinya sendiri. Dia mempersembahkan planet-planet, mempersembahkan galaksi, hingga mempersembahkan diri kita. Berarti dia percaya kepada kita. Bilanglah kalau dia punya kepercayaan itu juga.
mun boga otak kata gitu. Da hiang mah teu boga otak. Da mun boga otak mah geus ngajepret atuh ningali lagi. Ningali wakil presiden. Nah, bedakan. Sebaliknya, saat hiang mempersembahkan sesuatu, bilanglah diri kita, dia sudah mempersembahkan. Sekarang giliran kita mempersembahkan. Jepang sudah, Amerika sudah, semua sudah mempersembahkan. Dari asalnya tidak ada menjadi ada. Kan hiang tidak ada, lalu menjadi ada. Jepang mempersembahkan Toyota, mempersembahkan Suzuki, Kawasaki, dan lain sebagainya. Kulkas, TV, yang saja banyak. Cina, wah, jangan ditanya. KB di bawah dipersembahkan di wilayah yang sembah, yang mempersembahkan pada ya itu apa ya apa namanya muncul tapi sangat egois gitu, hanya untuk kita saja, hanya untuk kepentingan manusia. Bangsa kita itu mempersembahkan sesuatu di dalam hiang, seperti menanam pohon, ya, menata yang asalnya bumi ini indah, hasil persembahan dari hiang, lalu kita persembahkan kembali kepada hiang, kepada kekosongan yang asalnya tidak ada aliran sungai, kita buat sungai, yang asalnya tidak ada sawah, kita bikin sawah, yang tidak asalnya apa namanya kolam, lalu kita isi dengan bibit-bibit ikan dan lain sebagainya, sehingga muncul. Sejelek-jeleknya sembahyang itu adalah mengirimkan gelombang positif dari pikiran kita. Sejelek-jeleknya sembah hiang yang seperti itu, kalau yang barusan dilakukan itu mipit amit namanya, bukan sembahyang. Jadi bagaimana kita mempersembahkan sesuatu di dalam hiang ini, karena hiang sudah memberikan, mempersembahkan juga. Jadi sembahyang itu sebuah proses dari tidak ada menjadi ada, dan yang ada kemudian masuk dalam konsep tidak ada dan menjadi mengadakannya kembali tanpa harus merusak. Jadi ada pepatah, memayu hayuning buana. Bumi ini sudah indah, ayo diperindah lagi. Nah itu semua walagri bibit saat ini diakibatkan karena itu. Jadi kalau dipertanyakan kira-kira kalau melihat kondisi negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, kira-kira yang rusak di mana? Yang rusak pikirannya atau hatinya? Itu menjadi bahan renungan buat kita semua. Karena mustahil sesuatu terpikir tanpa ada rasa dulu, tanpa wilayah hati dulu, pasti hatinya dulu. Segala penyakit itu pun dari hati. Demikian juga kesehatan diri kita berasal dari hati kita. Hati yang baik, hati yang jernih, hati yang bening, hati yang bahagia, itu akan membuat kita menjadi sehat. Pikiran sehat, maka raga kita sehat. Hirup salamet, pinanghi bagja rahayu. Sakit tuh kira-kira gua ranti simpuring, atur nuhun. Kita masuk, kita bisa diskusi selanjutnya. Atur nuhun rahayu.